Dr. Kimia. Oke, let's to know me. Namaku Adelia Salma Septiani, dan aku sekarang masih menjadi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya dan ngambil program studi kimia. Terus hobi aku tuh fangirling dan aku tuh nCitizen. Bisa dilihat dari background aku. Ini kamarnya siapa, pasti kalian tahu kalau kalian nCitizen. Kamar Dayong. Ya bener. Kamu friend aku banget, Catalina. Wow. Oke, terus yang selanjutnya fun fact-nya itu aku kalau tidur itu nggak suka pakai bantal gitu. Jadi kalau kalian yang sama kayak aku, mari kita bermutual ya, guys. Dan di sini ada IG aku, Adelia Salma double A. Jadi kalian kalau misalnya ada kesulitan di soal kimia atau apa, bisa DM aku di IG ku ya. Kalau misal aku sempat, aku pasti jawab. Oke. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang struktur atom. Oke. Sebelumnya struktur atom ini di UTBK benar-benar munculnya tuh banyak banget, dan aku sendiri waktu UTBK itu bisa dapat 4 soal dari struktur atom ini. Jadi usahain kalian harus bisa di materi ini ya. Kalau misal kalian nggak bisa itu kalau bahasa Jawanya tuh eman banget atau sayang banget kalian kalau nggak bisa jawab soal struktur atom. Oke, next. Yang akan kita pelajari di sini tuh yang pertama ada konfigurasi elektron. Lalu yang kedua ada bilangan kuantum. Lalu yang ketiga hibridisasi PEI dan PEB. Oh iya, sebelumnya aku lupa, kita doa dulu bisa kan ya? Guys, teman-teman. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, aku lanjutin materinya. Sebentar. Di sini ada namanya konfigurasi elektron. Jadi, gimana sih cara ngafalin konfigurasi elektron ini? Soalnya kalian kalau UTBK kan nggak bisa nyontek atau apapun itu. Jadi dulu aku SMA tuh ngafalinnya gini guys. Kalau konfigurasi elektron itu selalu di awal itu diawali sama satu S. Jadi nanti di kelanjutannya kalian bisa hafalin dengan cara ini kan SP, yaitu aku biasanya gini, susu peras, susu peras, terus dua kali, pokoknya dua kali gitu. Terus susu diperas dua kali, terus susu fermentasi diperas. Jadi dua kali gitu. Terus gimana sih cara ngafalin angka di depan kulit S ini atau kulit P atau dan lain-lain? Di sini tuh kalau misal S, P, D, F itu S selalu diawali satu terlebih dahulu. Lalu kalau P selalu diawali dengan huruf angka nomor 2. Jadi S itu selalu 1 diawalinya, P selalu 2, D itu 3, F itu 4. Jadi kalau misalnya ada P di awal, itu kalian nggak boleh ngasih angka 1 ya, karena 1 miliknya S. Jadi kalian harus ngasih 2. Begitu juga sama D. D itu kalian nggak boleh ngasih 1 ataupun 2, kalian harus ngasih 3. F juga langsung ngasih 4 di awal.
Untuk pangkat-pangkatnya yang pangkat 2, pangkat 6, pangkat 10, pangkat 14 itu suatu ketetapan. Jadi kalau S itu selalu pangkat 2 dan P itu selalu pangkat 6. D selalu pangkat 10 dan F itu selalu pangkat 14. Di sini ada yang bingung atau gimana? Kalau enggak, aku lanjut. Oke. Di sini ada notes. Sebentar. Di sini note-nya tertulis SP atau S itu golongan A, DS atau SD itu golongan B. KLMN itu K-nya 2, kulit K, kulit M itu 18, kulit L 8, kulit N 32. Tapi kalau di UTBK kulit-kulit KLMN itu enggak bisa dibuat patokan gitu loh. Jadi kalian sebisa mungkin harus pakai konfigurasi elektron biar enggak kejebak gitu, guys. Ya kalau misalnya maksud dari SPS itu golongan A atau DS atau SD itu golongan B, itu maksudnya misal kalau kita punya atom X ukurannya 16. Sini kita pakai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Oke. Di sini kan si atom X ini akhirannya kan ada S sama P. Lah, berarti dia termasuk golongan apa kalau kalian bisa tebak? Di kolom chat deh. Golongan 6A bukan, Kak? Pinter. Oke. Golongan 6A. 6-nya tuh dari mana sih? 6-nya itu dari ini, penjumlahan pangkatnya ini. 4 tambah 2, 6. Itu golongan 6A. Terus periodenya tuh dapat dari mana? Periodenya itu dapat dari angka di depan B dan di terakhir ini. Yang aku lingkarin nih. Berarti periodenya pakai periode 3. Oke. Ini aku langsung lanjut aja, soalnya nanti di belakang ada contoh soal kok, guys. Tenang aja. Nggak usah khawatir. Nah, di sini ada permisalan atom X. Terus ada A sama Z. Nah, si A ini bertugas sebagai permisalan nomor massa. Lalu si Z ini bertugas sebagai permisalan nomor atom. Kalau kalian di SMA ini yang lebih dipelajarin itu nomor atom ya guys. Jadi nomor massa itu cuman jadi formalitas aja kalau di SMA. Kalau kuliah emang iya dipakai, tapi kalau SMA itu cuman jadi formalitas aja. Di sini tuh ada beberapa aturan. Kalau misalnya ini tuh ada nomor atom itu sama dengan proton. Terus sama dengan juga elektron. Lalu nomor massa. Nomor massa itu gimana sih cara nyari nomor massa kalau misal kita diketahuin proton atau neutron? Ya itu gimana ya caranya? Oke, gini. Proton ditambah neutron itu sama dengan nomor massa. Kalau misalnya kita di soal terus ditanya neutronnya berapa, terus yang diketahui nomor massa sama proton. Jadi kalian tinggal pindah ruas aja. Neutron sama dengan nomor massa itu A, dikurangin proton. Tinggal pindah ruas kayak biasa aja gitu. Terus lanjut ke bawah yaitu neutron. Neutron ini ngitungnya sama kayak ini. Cuma kan ini aku misalin A kurangin P itu proton, A itu nomor massa. Di sini nomor massa dikurangi nomor atom. Kan kayak peraturan nomor 1 ini, nomor atom itu bertugas sebagai proton. Jadi kalian bisa isi pakai nomor atom, proton, itu sama aja. Terus buat elektron ini ada pengecualiannya. Aku lanjut yang terakhir yaitu elektron. Elektron ini dicari kalau misalnya dia punya muatan
itu nomor atomnya itu dikurangin sama muatan. Kalau misal elektronnya itu atomnya itu nggak punya muatan, itu kalian cukup tulis nomor atom aja, nggak usah dikurangin apapun gitu. Contohnya kayak ini atom C. Di sini dia punya nomor massa 12. Terus punya nomor atom 6. Terus gimana cara cari P, proton, elektron, neutronnya itu gimana sih? Kayak peraturan di atas tadi. Proton itu sama kayak nomor atom, makanya di sini ditulis 6. Lalu elektron, di sini kenapa ditulis 6? Karena nomor atomnya 6 dan si atom C ini nggak punya muatan. Muatan itu kayak gini loh guys. Kayak muatan itu +1, +2, -2, -6. Pokoknya yang kayak min plus di atasnya kayak pangkat itu tuh namanya muatan. Berhubung si atom C ini nggak punya muatan, jadi nggak usah dikurangin gitu elektronnya sama muatannya. Tetap pakai nomor atom langsung aja. Lalu cara nyari neutron. Seperti peraturan di atas, neutron itu gimana sih cara nyarinya? Nomor massa dikurangin nomor atom. Yang aku garis bawahin itu di atas itu. Lah nomor massa di sini berapa? 12. Di atom C kan 12. Lalu nomor atom di C itu berapa? 6. Maka 12 dikurangin 6. Jadinya hasilnya 6. Terus next, lanjut ke atom Y. Ini aku kasih contoh atom yang punya muatan ya guys. Biar kalian nggak bingung-bingung gitu. Sini ada Y dengan nomor massa 35. Nomor atomnya, oh bentar ini salah. Ralat ya, ini 17. Yang nomor atomnya Y itu 17. Sebentar. Karena nomor atomnya Y itu 17, maka protonnya di sini jadi 17. Muatan itu akan berpengaruh di elektron. Dia nggak nyenggol sama sekali di proton maupun neutronnya. Dia nyenggolnya di elektron. Jadi kayak gue bakal nyenggol si elektron, gue nggak nyenggol proton atau neutronnya gitu. Ngefeknya di elektron ya guys. Terus gimana sih cara nyari elektron kalau misal dia punya muatan? Di sini muatannya -1. Kalau di kimia itu -1 itu artinya menangkap. Jadi kayak kebalikannya. Kan berarti dia kekurangan. Gue kekurangan nih. Aku kekurangan nih, berarti aku harus nangkep deh. Aku harus nangkep dia dong gitu. Jadi kalau misalnya dia di sini -1, maka di elektron itu tadi nomor atomnya kan 17 ditambah 1. Tambah 1 itu dari muatan. Muatannya -1. Kalau muatannya -2 ditambah 2. Gitu. Di sini berhubung -1 ditambah 1. Jadi 17 tambah 1 sama dengan 18. Terus cara nyari neutron. Neutron di sini rumusnya atau perumusannya itu nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa di atom Y ini 35. Terus nomor atom di Y ini 17. 35 dikurangi 17 itu hasilnya 18. Udah gitu. Ini gampang banget. Ada yang nggak paham nggak? Boleh on mic atau chat di room? Kak, boleh nanya nggak? Boleh banget. Ayo nanya. Yang elektron itu kan ditambah 1 kan. Nah, itu tuh dari min 1 ya? Ya -1. Oh ya, makasih Kak. Jadi kalau misalnya di pangkatnya ini ada +2, +1 deh, jangan +2, +1. Maka di elektronnya itu kan itu plus, di elektronnya jadi berkurang, dikurang 1. Berhubung di sini atom Y-nya itu -1, di elektronnya jadi +1. Jadi kayak kebalikan gitu loh guys. Nggak -1, jadi kayak dikurangin 1. Nggak bisa. Kalau di kimia tuh kayak kebalikannya. Jadi kalau -1, di elektronnya ditambah 1. Kalau +1, di elektronnya dikurangin 1. Gitu. Mau SS ya? Oke, SS aja. Udah di SS atau belum? Kalau udah aku lanjut ya. Hapus Udah dulu. Kak.
Oke, contoh dari yang note tadi kan. Ini contoh konfigurasi elektron. Di sini ada atom C dengan muatan 6. Berdasarkan konfigurasi tadi, konfigurasi C itu gini, 1s2, 2s2, 2p6. 6 itu menentukan pangkatnya. Di sini ada 2. Di sini ada 2, pangkatnya ada 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Gitu. 6 itu nentuin pangkat-pangkatnya yang di atasnya S itu. Gimana sih cara nyari golongan? Seperti yang tadi Catalina jawab tadi kan, kalau cara nyari golongan itu dari pangkatnya, penjumlahan pangkatnya. Di sini di akhir ada kulit S sama kulit P, berarti yang ditambahin itu pangkatnya kulit S sama kulit P, yaitu 2 tambah 2 yaitu 4. Terus gimana sih cara tahu dia A atau B? A tadi yang sesuai sama note yang aku tulis di slide sebelumnya, A itu selalu berakhiran SP atau S. Kalau B itu selalu berakhiran DS atau SD. Gitu. Untuk periode itu ditentukan dari kulit terakhir, yaitu depannya P itu ada nomor 2, yaitu yang dinamakan periode 2. Terus lanjut ke AL, ini sama kayak C. Jadi kalau AL ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Jadi kalau ditotalkan 2 tambah 2, 4, ditambah 6, 10, ditambah 2, jadi 12, ditambah 1, jadi 13. Terus gimana sih cara tahu golongan 3A-nya? Sama kayak yang C tadi, dari pangkatnya S sama P ini tadi, 2 tambah 1, 3. Terus A itu gara-gara akhir kulitnya tuh ada S sama P, jadi dia termasuk golongan A. Terus untuk periodenya, ini salah ya. Maaf, aku bikinnya ngantuk kayaknya. Ya, periodenya 3. 3 dari angka depan P. Di sini ada contoh khusus buat B ya. Di sini ada 20 Ca. Di sini aku punya elektron konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 4s2, 3d. Kalian hitung sendiri, ini 20 kok guys. Terus ini di sini jawabannya. SD, dia berakhiran S sama D. Berarti kan udah kelihatan kalau dia berakhiran S sama D itu golongan B. Terus gimana sih cara nentuin golongan berapa? Itu sama kayak yang atas tadi, yaitu 2 tambah pangkatnya itu ditambah, yaitu pangkatnya S itu jumlahnya 2, pangkatnya D jumlahnya 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Terus untuk untuk periode itu kalian pilih yang terbesar. Kenapa di sini periodenya 4? Kenapa enggak 3 gitu? Karena golongan B itu gimana kalian bisa nggak kejebak itu gini. Biasanya tuh aku kan ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Biar aku nggak kejebak itu biasanya aku balik 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D dulu, baru 4S2. Oh iya, 21. Oke, aku ganti deh jadi 21 nih atomnya. Makasih ya. Oke, aku ganti CA-nya 21. Jadi kalau CA-nya 21 itu dari, kalian gini aja deh gampangnya. Kalau misalnya kalian ketemu golongan B, kalian pilih periode yang paling besar. Maksudnya angka S sama D itu yang paling besar. Kalau misalnya di sini diakhiri 5S2, terus di sini diakhiri 4D2. Berarti ini periodenya berapa? 5 gitu. Kalian jangan pakai 4 karena 4 kecil gitu. Kalian pakai yang 5 yang paling besar. Daripada kalian susah-susah harus ngurutin ulang D dulu baru S gitu, kan kayak ngehabisin waktu kalau di UTBK. Jadi kalian hafalin aja kalau khusus golongan B itu periodenya yang dipilih kulit yang memiliki angka depannya itu paling besar. Ada yang nggak paham sampai sini? Paham? Kalau paham aku next. Paham, Kak.
Paham. Oke, makasih yang udah jawab. Paham, Kak. Oke. Bilangan kuantum. Ini kalian kelas 10 udah pernah, jadi semoga kalian ingat ya. Nah, di sini. Di sini bilangan kuantum itu dibagi menjadi 4. Ada bilangan utama, kuantum utama, bilangan azimut, sama magnetik, dan spin. Utama yaitu lantainya 1, 2, 3, 4. Azimut itu azimut itu artinya itu kamar. Itu kalau misalnya dia berakhiran S, maka kamarnya itu L-nya itu 0. Kalau dia berakhiran P, maka L-nya itu 1. Kalau dia berakhiran D, maka L-nya itu 2. Kalau dia berakhiran F, maka kamarnya itu 3. Terus lanjut ke magnetik. Magnetik itu punya suborbital. Suborbital S itu ada 1 ruang. P ada 3 ruang, lalu D ada 5 ruang, dan F ada 7 ruang. Terus lanjut ke nomor 4, yaitu spin. Spin itu artinya orangnya. Jadi kalau kalian konfigurasi, terus ada gini sama gini. Ntar belum muncul di Zoom-nya. Oke. Itu tuh kalau misal berdiri, yang berdiri ngadep, nah yang aku lingkarin itu nanti jadi plus setengah. Kalau yang dari bawah ini yang aku lingkarin yang sebelah kanan, itu nanti jadi min setengah. Aku kasih contoh soal. Oh, belum. Oke, aku kasih contoh soal ya, guys. Misal kita punya C6. Biar gampang. 1S2, 2S2, 2P2. Yang mana? Yang slide sebelumnya. Oh enggak, Kak. Udah ini. Oke. Kasih, Kak. Ya maaf ya kalau maksudnya kayak nyanjut gitu, maaf. Karena aku pakai 2 device. Di sini kan 6 totalnya. 1S2, 2S2, 2P2. Nah, N itu diambil dari ini. 2 ini. Angka depannya P. Angka depannya P itu kan ada 2, 2P2. Lah N itu 2. 2 itu diambil dari angka depannya P. Terus untuk L-nya itu 0. Kenapa kok 0? Salah. L-nya itu 1. Kenapa kok 1? Karena ini berakhiran kulit P. P di sini kan udah aku jelasin kalau P itu L-nya 1. Kalau berakhiran S, L-nya 0. Kalau berakhiran D, L-nya 2. F, kalau F itu L-nya 3. Itu suatu ketetapan, nggak bisa kalian ubah. Jadi hafalin aja. Gitu. Terus untuk nentuin magnetik atau nomor kamar, di sini kan berakhiran P. Berarti satu. Berhubung di pangkatnya ini ada 2, iya, elektron valensi. Kalau namanya itu elektron valensi. Oke, berhubung di sini ada P-nya ini ada 2 elektron pangkatnya, maka cara ngisinya itu harus berdiri dulu, guys. Nggak boleh berdiri terus turun, terus berdiri terus turun, nggak bisa. Harus dipenuhin dulu. Jadi berdiri, berdiri, berdiri. Itu. Ini berdiri,
Ini berdiri. Nggak boleh kalian langsung gini. Gini. Ntar. Rada nyandet. Nah, nggak boleh kayak gitu. Ini disalahin, guys. Oke, berhubung di sini pangkatnya 2, terus diisinya itu pakai 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena dia pangkatnya 2. Kalau diisi 3 orang, berarti gini dong, kalau misal kita ngisinya pakai 3 orang. 2P, 3. Itu nanti kalian bakalan ngisinya pakai 3 orang gini. Ya, kayak gitu. Kalau 2P3 ya, kalau 2P2 ya 2 orang aja. Terus, gimana sih cara nentuin magnetiknya kamarnya? Nah, berhubung dia di sini tuh berakhiran di kamar angka 0, maka P-nya sama dengan 0. Atau M. Ini dinamakan M. M-nya 0. Bentar, guys. Terus, kita hapus ya. 1S2, 2P2, sini 2. M-nya 0, terus spin-nya, S-nya itu plus setengah. Plus setengah itu karena dia di akhir kan berdiri. Maksudnya berdiri itu dari atas gini loh. Anunya apa? Kantilannya itu dari atas bukan dari bawah. Kalau misal dia berhenti di kantilan bawah, itu S-nya min setengah. Oke, ada yang nggak paham? Nggak paham bilang aja. Soalnya kalau UTBK ini keluar banyak loh guys. Jadi mohon dipahami. Kak Aku mau Yasmin nanya masih lagi Kak. nggak ngerti Kak. Sebentar. Kamu nanya yang S itu pangkat S. Pangkat si P atau nomor depan P? S. Oh, yang S. S itu dari aturan spin kan ini. Spin kan kalau misal berdiri itu plus setengah. Kalau dia tidur itu min setengah. S itu dari pangkatnya ini loh. Pangkatnya itu kan 2P2. Ya pangkat 2 ini yang dipakai gitu. Atasnya P. Oke, tadi ada yang mau nanya yang on mic tadi. Yang N tadi tuh Kak. Oh, N. Oh iya, kenapa? Itu tuh berarti bisa dibilang periodenya gitu ya Kak? Atau tergantung P-nya gitu? Oh, tergantung P-nya. Oh, Jadi kalau misalnya depannya P itu 3 ya N-nya 3 gitu. Ya sama aja sih kayak periode sebenarnya. Terserah kalian mau nggak hafalinnya kayak gimana. Kak, maaf itu yang sama dengan 0. makasih Kak. Oke, Kak, maaf yang nolnya dari mana ya Kak? Oh, nolnya dari mana? Oke. Nolnya itu dari itu kan di bawah kotak itu loh, di bawah kotak 3 kotak itu ada min 1, 0 sama 1. 0 itu kenapa kok bisa 0? Karena si orangnya itu berhenti di angka 0 gitu. Kalau si orangnya ini berhenti di angka 1, M-nya 1 gitu. Kak mau nanya, Iya, kenapa? itu kan Kak bilang tadi kalau misalnya yang N, dia kayak periode. Berarti kalau misalnya dia kayak yang di atas tadi yang 21 CA, itu kan yang diambilnya yang paling gede, 4 gitu. Oh enggak, yang paling dasar. Yang di akhirnya. Iya, yang dasar. Bukan yang periode 4 gitu, bukan. Oke, terima kasih Kak.
Oke. Tadi kan N dipilih yang lebih besar. Kalau N itu juga jika apa beda, Kak? Kalau N itu di akhirnya aja, guys. Yang jadi patokan itu yang akhir. Kalau misalnya D tadi kan periodenya dipilih yang paling besar. Nah, kalau misal khusus bilangan kuantum ini harus memakai patokan konfigurasi elektron yang paling dasar. Jadi jangan jadiin patokan periode buat nentuin N ya. Patokannya itu yang kulit terakhir aja gitu. Menjebak banget sih emang kalau misal ada kulit kulit golongan B. Kak, bukannya elektron valensinya kan cuma 6. Gimana? Kak, bukannya elektron valensinya di S1. S1, S2 ya, soalnya kan cuma 6. Oke, 6 ini nomor atom, guys. Jadi elektron valensi itu yang dipakai itu pangkatnya. Jadi ini kan berakhiran S sama P. Jadi pangkatnya itu 2, di sini pangkatnya juga 2. Jadi yang dipakai itu kulit terakhir gitu loh, guys. Kalau misalnya ya kalian berhenti di sini. Oke, aku kasih contoh lagi. Misal kalian berhenti di 1 S2, 2 S2. Nah, ini kan nggak ada P-nya kan? Tadi kan aturan di awal, S, P, atau S itu termasuk golongan A. Kalau misal kejadiannya kayak gini, maka elektron valensinya itu sama dengan 2. Gitu. Kalau misal kejadiannya kayak gini, berhubung dia ada P, di sini ada S, maka digabung. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Itu yang dinamakan elektron valensi. Ada yang kurang paham lagi? Kalau kulit terluarnya D. Oke. Tadi ada yang tanya, mungkin kurang paham gimana. Di sini ada 4S2 3G. Ini pangkat 1. Bentar nunggu, guys. Kalau misal ada 4S2 3D1 yang kalian tanyain tadi, N-nya sama dengan 3. Kalian nggak boleh pakai N sama dengan 4. Makanya tadi aku bilang kan periode itu nggak bisa jadi patokan kalau misal kalian ketemu si kulit terluarnya D ini. Karena D ini rancu gitu loh. Jadi kalian pakai patokan kalau misal di bilangan kuantum pakai kulit yang paling dasar atau paling luar. Gitu. N-nya jadi pakainya 3. Terus untuk masalah valensinya, tetap kalian hitung dari pangkatnya S sama pangkatnya D, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Dah. 24 CR. Oke. 24 CR. 24 CR. Nah, udah muncul. Oke, kalau kalian pakai D. Di sini N-nya kalian isi 3. Pakai kulit yang paling terluar atau paling dasar. Terus untuk L-nya itu kalian pakai D. D-nya di situ
Kak, berarti kalau misalnya hurufnya sama, S. Oh, enggak. Misal 1 S2 sama 2 S2 tadi. Kan S-nya berjejer tuh, yang dihitung cuman yang S tunggal itu tadi. Kan di aturan sebelum slide sebelumnya tadi kan aku nggak nyebutin SS gitu. Aku nyebutinnya SP atau S tunggal. Nggak nyebutin SS ya, jadi nggak dihitung. Kalau misalnya jejernya tuh S sama S, itu yang dihitung yang S tunggal paling belakang. Kalau kayak gini, N-nya itu pakai 3, dari 3 di 4. Terus L-nya ini kalian pakai 2. Karena D-nya itu aturan kamarnya itu L-nya sama dengan 2. Untuk magnetiknya, kita bikin kamarnya dulu. Oke, udah. Kak, kalau cari periode tadi gimana ya, Kak? Oke. Sebentar ya, aku lanjutin ini dulu. Di sini kan 3 di 4, pangkatnya 4 di konfigurasi elektronnya. Maka di sini orangnya diisi 4. 1, 2, 3, 4. Lah, udah kan? Udah diisi 4 kan? Lah, si orang ini berdiri di angka berapa? Di angka 1. Makanya jadi M-nya itu jadi 1. Kalau misal si orangnya ini berdiri di angka 0, ya dia M-nya jadi 0 gitu. Terus untuk nentuin spin-nya. Di sini orangnya kan berdiri. Berdiri tuh kantilannya itu dari atas kan. Maka spin-nya jadi plus setengah. Kalau misal kantilannya dari bawah, itu jadi min setengah. Oke. Gimana Afra Lili, paham nggak? Paham, Kak. Paham lagi. Tadi ada yang nanya, Kak, kalau cari periode tadi gimana ya? Oke, mungkin kalian baru datang. Ini SS dulu aja gimana, guys? Bentar. Iya Kak, di Zoom. Iya ya, bentar. Ini lemot. Udah kalian SS. Berapa gambar kotaknya? Udah Kak. Kak, nanti saya cara nentuin berapa gambar kotaknya gimana ya, Kak? Kotak itu bentar. Kotak itu ditentuin dari kulit gitu, guys. Kalau misal kulit D, kalau misal di akhir itu ada kulit D, maka kotaknya ada 5. Yang nomor 3 ini loh, poin nomor 3 magnetik ini loh. Jadi kamar itu udah apa ya, suatu ketetapan gitu. Kalau S kamarnya 1, kalau P kamarnya ada 3, kalau D kamarnya ada 5, kalau F kamarnya ada 7 gitu. Kalau misal kulit terluarnya itu P, ya berarti kamarnya 3 gitu. Di sini tuh main ketetapan, jadi di sini tuh main hafalan aja, guys. Udah di SS kan? Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah Kak. Ya, aku hapus. Tadi ada yang nanya cara nentuin periode. Oke, periode. Aku pakai contoh. Aku balik ke slide sebelumnya aja, guys. Oke. Pelan-pelan ya, guys. Soalnya ini emang ribet. Tadi yang nanya periode tuh mungkin datangnya telat atau gimana, nggak tahu. Periode itu ditentuin dari angka depan kulit terakhir. Kayak C6 ini. C6 di sini ada konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, sama 2p2. Lah, periode 2 tuh dari mana sih? Periode 2 itu dari angka konstanta. Itu kalau di matematika itu namanya konstanta. Konstanta P itu
angkanya itu 2. Maka periodenya 2. Kalau misal di AL kan kulit terluarnya kan 3P1 ini loh, 3P1. Lah, si konstanta 3P1 ini berapa? 3. Maka periode di sini itu 3. Ini aku ralat tadi. 3. Oke. Terus khusus buat si D ini spesial banget emang kalau golongan transisi. Di sini golongan 3B itu ditentuin dari pangkat. Terus khusus buat golongan transisi atau golongan B, periodenya itu ditentuin dari konstanta si kulit paling akhir itu yang paling besar. Kalau misal di 20 CA, di sini kan ada 4S2 sama 3D1. Nah, di 3D1 ini, kenapa kok nggak pilih periodenya sama dengan 3? Karena golongan transisi itu emang menjebak banget. Jadi kalau misal di golongan B, yang dipilih periodenya yang paling besar yaitu angka 4. Paham? Kalau misalnya di akhirannya itu 5S2, 3D2, itu nanti periodenya jadi 5. Paham nggak tadi yang nanya? Coba tadi. Paham, Kak. Oke. Makasih yang udah bertanya. Makasih juga, Kak. Iya, santai aja sama aku. Oke, next. Ini nih, yang paling sering keluar kalau di UTBK tuh selalu jadi nomor 1. Misal kalau ada sebuah bilangan bla 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 bla, terus ntar aku jelasin. Di sini itu ada sifat periodik, sorry Kak salah kirim. Oh ya nggak apa-apa, santai aja sama aku. Di sini ada sifat periodik unsur. Kalau misal sesuai golongan itu kan dari atas ke bawah. Golongan kalau di tabel periodik kan golongan 1, berarti dari atas ke bawah. Kalau misal periode berarti dari kiri ke kanan gitu. Di sini kalian cara ngafalinya gini deh. Kalau misal dari atas ke bawah, di atas ini asam, ionisasi, elektronegatifan, oksidator. Di sini kan dia bentuknya vokal, huruf vokal. A, I, U, E, O. Gitu. Jadi kalau misal kalian buat hafalan itu, oh berarti yang asam, berarti kan angka depannya kan, huruf depannya kan A. Oh dia huruf vokal, berarti di pojok kanan atas kan aturannya. Jadi kalau misalnya satu golongan, dia semakin ke atas berarti asamnya semakin kuat. Kalau misalnya dia semakin ke bawah, asamnya semakin nggak kuat, maksudnya semakin berkurang gitu. Terus untuk yang kiri ke bawah, si basa, logam, jari-jari, reduktor, itu kan dia bukan huruf vokal kan, BLJR itu bukan huruf vokal. Jadi kalian kalau ngehafalin kalau bukan huruf vokal, tempatnya itu di kiri ke bawah. Otak kiri ke bawah. Terus kalau misalnya periode 3 deh. Periode 3 itu ada Na, Mg, Cl, Si, P, S, argon. Kalau nggak salah ini ya. Ini periode 3. Lah, gimana sih cara nentuin mana sih basa yang paling kuat? Karena di sini aturannya semakin ke kiri itu basanya semakin kuat, maka yang mempunyai basa paling kuat yaitu Na. Terus yang mana sih basanya yang paling nggak kuat, maksudnya paling lemah gitu? Berarti yang paling lemah itu si Ar. Gitu. Itu kalau misalnya periode. Aku nyontoin yang golongan F,
FCl BrIAT. Oke, udah. Terus gimana sih cara nentuin kalau misal satu golongan? Nah, satu golongan itu kalau semakin naik, contohnya asam deh, ionisasi deh, energi ionisasinya. Kalau misal semakin ke atas, energi ionisasinya semakin besar. Kalau semakin ke bawah, maka energi ionisasinya semakin kecil. Kalau misal kalian di pertanyaan tuh, di UTBK, terus kalian ada yang satu golongan FCl BrIAT ini, terus ditanyain di soal, energi ionisasi yang paling besar yang mana? Lah, pakai aturan kalau semakin besar, semakin naik ke atas, itu energi ionisasinya semakin besar. Maka yang memiliki energi ionisasi paling besar yaitu F. Terus yang memiliki energi ionisasi paling kecil yaitu AT. Terus kalau misalnya ditanyain, ngacak gimana Kak? Itu nanti aku ada contoh soalnya. Kalau misal di soal ditanyain dari FCl BrIAT ini, ditanyain apa? Basah yang paling kuat yang mana? Itu kan kalau basah kan semakin ke bawah itu makin kuat. Berarti kalau misalnya ditanyain basah, si basah ini, maka yang paling kuat yaitu AT. Terus kalau misalnya basahnya yang ditanyain di soal itu basahnya yang paling lemah itu siapa? Berarti si F. Itu paham nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Paham nggak? Oke, paham. Ini aku hapus ya guys, soalnya di samping ada contoh soalnya. Mau di SS dulu atau gimana? Udah di SS ya, oke aku hapus. Nah, ini contohnya. Di sini kalau yang NaMgCl tadi asamnya gimana? Oh, yang Na tadi. Kalau misal NaMgCl tadi, Na-nya gimana? Na-nya kan berarti yang dia punya sifat paling besar kan, Na kan paling kiri. Berarti dia punya sifat paling besar yaitu basa, logam, jari-jari, sama reduktornya semakin besar. Terus kalau misal kalian ditanyain asam ionisasinya, elektronegatifannya, oksidatornya itu berarti Na itu paling kecil. Tuh. Paham? Ini aku ada contoh soalnya. Oke. Sini kan X nomor atom 3. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2. Dan golongannya 1A dengan periode 2. Terus si Z ini nomor atomnya 11. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1. Berarti golongannya 1A. Kenapa P-nya nggak ikut? Karena kan aku udah bilang nggak ada urutan PS. Jadi P nggak ikut, kecuali kalau SP atau S. Itu pasti golongan P-nya ikut gitu. Berhubung di sini urutannya PS, yang dihitung cuma S aja. Jadi di situ termasuk golongan 1A. Periodenya salah, periode 4. Oke. Ya ampun. Bentar. Oke. Maaf banget.
Ini aku salah konfigurasi. Jadi kita konfigurasi ulang. 1S2, 2S2, 2P6, 3S. Udah bener kan? Udah. Oke, golongannya 1A, periode 3. Oke, udah bener. Paham kan teman-teman? Paham nggak? Oke, oke. Enggak. Oke. Karena di X, Z sama W itu satu golongan, ya udah kita seratin gini karena golongan kan dari atas ke bawah. Ya udah kita urutin berdasarkan periode. Berhubung si X ini periodenya lebih dulu yaitu 2, maka yang ditaruh di paling atas di sini itu si X dulu. Terus dilanjutin sama si Z ini. Terus dilanjutin sama si W. Jadi kan dia satu golongan, cuma periodenya kan beda-beda lah. Periode itu diurutin berdasarkan mana yang lebih dulu, karena X itu periodenya 2, ya udah X dulu, terus dilanjutin sama Z, dilanjutin sama W. Terus kalau misal kalian di situ ditanyain mana asam yang paling kuat, maka asam yang paling kuat yaitu X. Terus mana asam yang paling lemah? Ya udah kalian jawab W. Terus basa yang paling kuat yang mana? W, karena W itu berada di bawah. Karena semakin ke bawah basanya semakin kuat berdasarkan sifat yang ada di sebelah kiri. Terus basa yang paling lemah yang mana? Yang atom X. Gitu. Cara ngurutinnya kalau misal beda-beda itu tadi kan ada yang tanya kan. Kalau misal beda-beda atomnya gimana? Jadi yang tanya siapa? Paham nggak guys di sini? Paham, Kak. Nggak paham bilang aja. Sudah, oke. Udah di SS kan? Belum, Udah. Kak. Oke, SS dulu. Oke, Kak. Masih nyala. Oke, udah. Wow. PPT-nya nggak di-share, Kak? Di-share. Nanti di-share di tele ya. Kalian bisa DM aku deh. Aku kasih catatan kalian. Aku punya catatan sih. Jadi kalian tinggal ngeprint aja kalian catatannya kayak gini. Bentar ya. Atau nggak gitu nanti aku kasih ke PJJ-nya aja. Boleh kan? Oke. Oke, ini kalian bisa print buat belajar gitu. Biar nggak dari PPT doang. Kalau PPT kan apa ya, nggak bisa di print, buang-buang kertas gitu loh, banyak warnanya. Oke, di sini di UTBK keluar ya ini soal kayak begini nih, soal simple banget. Di sini ada soal nomor 1 yaitu IG-nya apa Kak? Oke, bentar. Tuh. Ya, itu benar. Oke. Di sini ada soal nomor 1, nilai energi ion pertama sampai dengan ke-6 untuk suatu unsur pada golongan utama berturut-turut adalah 1087, 2353, 4620, 6223, 37831, dan 47277. Terus di sini ditanyain, berdasarkan data di atas, P itu hiraukan aja, dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut
Oke, aku bakal share di PJJ. Dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut berada pada golongan. Nah, kalau kayak gini kan kalian nggak dikasih tahu nomor atomnya berapa. Terus kalian di situ ditanyain golongan berapa. Wah, ini bingung. Kalian bakal bingung kalau kalian belum pernah. Kimia tuh kuncinya satu, guys. Banyak-banyak latihan soal, udah itu. Biar kalian konsepnya udah kuat, terus soalnya juga udah kuat. Jadi mau dikreasiin apapun soalnya kalian bakal paham kalau misal konsepnya paham. Di sini tipsnya, ini aku kasih tips. Tipsnya yaitu 1, cari yang stabil, tidak stabil dicoret. Maksud dari tidak stabil di sini itu kan di sini ada 1087, 2353, 4620, 6223. Terus di sini tiba-tiba jadi 5 angka 37831, 47277 kan naiknya kayak roller coaster banget gitu loh. Dari 6.000 jadi 37.000 kan naiknya banyak banget lah. Di situ kan berarti dia nggak stabil sampai situ lah. Yang nggak stabil ini dicoret. Yang aku kasih merah ini. Terus tips yang kedua yaitu sisa elektron valensi itu sama dengan muatan, sama dengan golongan. Jadi kalau misal elektron valensinya 1 itu pasti muatannya plus 1. Terus kalau elektron valensinya 2 pasti muatannya plus 2. Terus kalau elektron valensinya 3 muatannya plus 3. Terus kalau elektron valensinya 5 itu muatannya min 3. Kalau elektron valensinya 6, muatannya min 2. Terus kalau elektron valensinya 7, muatannya min 1. Jadi kalau misalnya ditanyain, kan di sini sisa 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sisa 4. Lah, sisa ini itu sama dengan EV. Kan aku udah bilang sisa EV sama dengan muatan sama dengan golongan. Jadi kalau di sini sisanya 4, sisanya ada 4, berarti itu golongannya. Golongan 4A. Gitu. Ada yang nggak paham di sini? Kak, mau tanya. Cara tahu A-nya dari mana ya, Kak? Oke. Golongan A. Bentar guys, aku juga lupa. Oke, nanti aku ingat-ingat lagi ya guys. Kita next ke soal berikutnya nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, Kak. Makasih, Kak. Maaf ya guys, soalnya lupa ingat. Di sini tapi kalian paham kan 4 dari mana? Dari sisanya. Oke, sisanya. Oke. Nah, di sini ada soal nomor 2. Sebentar, masih loading. Oke. Ini juga keluar di UTBK, guys. Di sini diketahui CL, BE, MG, CA, SR, BA dengan apa? Dengan ini nomor massa ya, guys. Nomor massanya 3,16, 1,57, 1,31, 1, 0,95, 0,89. Terus ditanyain di situ, berdasarkan data di atas, dapat diprediksikan, maaf itu typo, bahwa ikatan ion paling lemah terdapat dalam senyawa apa. Nah, kalau misal kalian nggak tahu tips cepatnya tuh kalian menghitung satu-satu sih. Jadi tipsnya di sini, kalau misal di situ ditanyain ikatan paling lemah, maka selisih paling sedikit. Jadi di sini BE kan ada 1,57. CL2 ini kan ada 3,16. Lalu 3,16 kaliin 2. 3,16 kaliin 2. Itu BeCl2 sama dengan
3,16 dikali 2 dikurangi 1,57 sama dengan 4,75. Tapi di sini kalian harus ngecek satu-satu sih. Terus MgCl2. Di sini MgCl-nya ada 2 kan, berarti 3,16 dikali 2 dikurangin 1,31. Berarti 3,16 kali 2 dikurangi 1,31. Dia punya hasil 5,01. Kalian cek satu-satu pengurangannya berdasarkan data yang ada di atas itu. Terus kalian pilih yang paling kecil selisihnya. Nah, kalau udah kalian cek satu-satu bilgannya A, B, C sampai E, terus kalian udah tahu yang mana yang paling kecil selisihnya, yaitu jawabannya. Terus aku kan udah ngitung sampai E, dan udah terbukti lah istilahnya kalau misalnya yang paling kecil itu ikatan BeCl2. Itu paham nggak guys? Kak, itu dikali 2 karena Cl2 ini ya, Kak? Ya, Cl2. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Ini belum di SS. SS dulu. Iya, paling besar. Intan Azlia, iya paling besar. Ini Intan tanya ke aku, Kak izin bertanya, kalau yang ditanya ikatan paling kuat, berarti kita jawab pakai yang selisih paling besar ya, Kak? Jawabannya iya. Tuh. Jadi, oh ya, nanti khusus golongan A tadi, nanti aku kirim dari PJJ, telenya PJJ ya, kenapa kok bisa golongan A. Oke, teman-teman? Oke, Kak. Oke. Next. Hibridisasi. Ini paling susah ini. Oke, ini aku contoh soal aja. Di sini ada contoh soal yaitu nomor atom S dan F masing-masing adalah 16 dan 9. Kedua unsur tersebut dapat membentuk molekul SF4. Ventilated molekuler itu bentuk molekulnya, dan kepolaran molekul SF4 itu gimana gitu. Itu sering banget muncul di UTBK dan aku kedapatan soal kayak gini. Ini aku kasih tips rumus pertama, yaitu kalau misal kalian ditanyain hibridisasi sama dengan jumlah PEI plus jumlah PEB, itu sama dengan hibridisasi. Terus S itu tadi kan di bilangan kuantum S punya kotak 1, P punya kotak 3, D punya kotak 5. Ini buat nentuin hibridisasinya. Terus kalau misalnya cara nyari PEB itu gimana sih caranya? EV pusat dikurangi PEI dikurangi muatan dibagi 2. Lalu rumus yang kedua, pusat sama dengan EV paling kecil. Jadi kalau misalnya ada S sama F, itu nanti kalian konfigurasiin dulu, terus tentuin elektron valensi yang paling kecil. Kalau misalnya elektron valensi yang paling kecil itu S, berarti itu pusatnya. Nanti aku kasih contoh. PEI sama dengan oktet, itu 8 dikurangi EV pusat. Jika EV pusat sama dengan 1, 2, 3, maka PEI auto 1, 2, 3. Kita balik ke soal nomor 1. Ini tuh rumus cepatnya aja, guys. Di sini ditanyain S dan F. S itu punya bilangan nomor atom 16 dan F punya nomor atom 9. Kenapa aku bisa nyimpulin S itu pusat? Karena kalau misalnya guys, kalau kalian ketemu soal misalnya ditanyain BF3, CH4. Kalian gampang banget ini nentuin pusatnya itu pasti
yang nggak punya dobelan, nggak punya kembaran, yaitu B sama C. Kalau misal F3, H4 itu pasti dia terminalnya. Atom terminal itu atom pinggir-pinggirnya. Kalau misal di Lewis itu kalau digambar itu di bagian pinggir-pinggirnya. Terus yang jadi pusat perhatian itu si B sama si C. Kalau misal kalian ketemu soal kayak gini tuh cara cepetnya gini. Dan jarang sih kalau keluarnya 3 senyawa, Kak. Misalnya NOCl itu jarang banget aku temuin. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian gampang udah tahu ya keluar notifnya. Oke, kalian gampang keluar nentuin elektron atom pusatnya yaitu si S karena dia sendirian. Terus kalau misal kayak gini itu gampang guys. Gimana sih cara nentuin PEI-nya? PEI-nya itu dari si 4 ini. 4 yang aku kasih tanda panah gini, itu namanya PEI. Kalau misal di BF3 sama CH4, PEI-nya itu 3 sama 4. Gitu. Gampangnya kayak gitu. Terus kan kalau udah diketahui nih, pusatnya S. Ya udah, terus nomor atomnya berapa? 16. Kalian konfigurasiin 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Terus kalian cari elektron valensinya. Elektron valensi dari S ini berapa? Karena dia udah aku bilang kalau elektron valensi itu dari pangkatnya S, P, atau S. Kalau di golongan A. Kalau di golongan B itu pangkatnya SD atau DS. Berhubung di sini kulit terluarnya S sama P, dan dia punya pangkat 2 sama 4, kalian tambah. 4 tambah 2 jadinya 6. Di sini kita butuh PEB, karena kalau nentuin bentuk molekul itu dibutuhin PEB-nya, guys. Ini kayak misalnya AX. Salah. Tugas keluar AX. AXYE. Nah, si Y ini PEI-nya, si E ini PEB-nya. Nah, kalau buat nentuin bentuk molekul itu harus, berarti hibridisasinya 5 ya, Kak. Ini belum sampai hibridisasinya ya, guys. Jadi sabar dulu. Oke. Di sini kan ada 6. Elektron valensinya 6. Terus di rumus ini kan, di rumus yang sebelah kiri atas, PEB sama dengan EV pusat dikurangin PEI dikurangin muatan. Lah, si EV pusatnya ini kan 6. Terus si PEI-nya itu 4. Terus si muatannya 0 karena dia nggak bermuatan, nggak ada plus min di atasnya gitu. Dibagi 2, 6 kurangi 4, 2 bagi 2, 1. Kan itu PEB-nya 1 tuh ya, udah ketahuan PEB-nya 1. Terus gimana sih cara nentuin bentuk molekulnya? Nah, di sini tuh ada S. Ini aku misalin S-nya itu A. A itu atom pusatnya. Terus si X ini aku jadiin permisalan atom terminal atau atom pinggir-pinggirannya di samping-sampingannya. Terus kan tadi udah diketahuin si Y ini kan PEI. Balik lagi ke atas yaitu AXYE, itu kan Y-nya tuh PEI. Nah, si angka 4 di SF4 ini kan bertugas sebagai PEI. Udah langsung ketahuan lah kalau misal PEI-nya 4 itu tips tercepat. Jadi kalian pakai tips itu karena kalau misalnya kalian menggambar Lewis dulu kan nggak bakal mungkin guys 33 detik terus kalian gambar Lewis dulu, itu kayak nothing aja gitu. Jadi kalian udah ketahuan kan PEI-nya berapa? 4. Ya udah kalian di sini tulis 4. Ini kalian misalin PEB. Lah, di sini kan kita udah cari PEB-nya itu 1.
PEB-nya itu 1. Berarti AX4E. E-nya 1. Satunya nggak tak tulis. Karena ya udah jadi apa ya? Udah jadi wakilan gitu loh. Kalau E tunggal itu berarti 1. Nah, di sini kalian nentuinnya. Nih. Ntar aku next. Di sini tadi kan dari si atom SF4 tadi itu punya bentuk molekul AX4E. AX4E ini bentuknya apa? Oh, bentuknya ini guys. Jungkat-jungkit. Ini SF4. Terus cara cari hibridisasinya gimana? Tadi kan jumlah PEI ditambah jumlah PEB. Iya, E itu jumlah PEB tadi. PEB-nya kan 1. Jadi E-nya 1. Hibridisasinya gimana? PEI-nya tadi kan 4. PEB-nya 1 kan? Jadi hibridisasinya 5. Ih, pinter banget tadi, siapa yang jawab? Putri Grande. Oh, Ariana Grande. Oke. Benar-benar. Benar kata Putri, jumlah hibridisasinya itu 5. Kalau misal kalian bentuknya enggak. Aduh, kalau kayak gini kalian balik ke diri sendiri ya. Kalian hafalin aja gitu, guys. Karena emang ini susah. Bahkan dulu aku kalau UTBK udah masuk ruangan dikasih oret-oretan tuh ya. Sebelum ingatanku lupa, aku tulis dulu ini apa linear-linear ini, oktahedral, piramida, segitiga, karena pasti bakalan keluar kalau bentuk-bentuk kayak gini. Yang non polar dong Kak. Non polar. Yang tidak ada PEB-nya. Oke, bentar ya guys. Kalau nggak ada PEB-nya, mana ya? Aku nggak bikin soal ini. Mana nih ya itu? Oke, nanti aku bikin soal dulu. Kelas 12 sama ya? Sama dong. Sampai sini paham nggak? Kelas 12. Oh, iya. Kamu jurusan apa? Oke, ada nih BF3. Kasih contoh ya BF3. BF3 ini B-nya itu nomor atomnya 5. Nomor atomnya F itu 9. Ini tadi ada yang minta yang nggak punya, yang bukan polar. Karena tadi dia punya PEB, si SF4 ini, maka dia termasuk polar. Kalau misal dia nggak punya PEB, maka dia non-polar. Nah, si BF3 ini, B-nya itu punya nomor atom 5, si F-nya itu 9. Jadi kan aku udah bilang kalau misalnya masih 2 unsur ini masih gampang. Gimana sih cara nentuin PEI-nya? PEI-nya itu dari si F ini. Itu PEI. Udah itu fix itu PEI. Oke. Sebentar. Itu guys, kalau mau SS dulu ya. Oke, udah kan, udah di SS. Next. Kita lanjut lagi ke BF. Ini lemot banget. Oke. Kan udah diketahuin PE itu 3. Karena si F ini 3. Kalau si F ini 4, PE-nya 4 gitu. Terus kan udah ketahuan nih. B-nya siapa? Pusatnya siapa? Ya udah kan dia B ini kan tunggal. Atom tunggal, atom nggak punya kembaran. Jadi B ini jadi pusat. Kalau misal di Lewis itu gini guys.
Masa kalian nanti UTBK gambar Lewis dulu, kan nggak mungkin. Kayak buang-buang waktu gitu. Kan B ini udah pusat kan. Ini nih. Di atas itu kan aku nyontoin struktur Lewisnya BF3. Itu kan kalian pasti nentuin elektron valensinya berputar-putar titik-titik gitu kan kelamaan kalau di UTBK. Jadi kita pakai Gara-gara apa? Semalam baru update fiturnya. Oh iya baru update, Cok. Harus tetap sama saya bukan ini. Semangat. Sama aja bohong anjing. Gak bisa ngirim. kita Aduh, Oke, jadi semangat. ya. Oke, kita kembali ke BF3, B-nya pusat. Oke, udah. Si B kan pusat. B ini punya nomor atom 5. Kita konfigurasiin dulu. Nah, nggak bisa ngirim. Harus sama pesawat. Ya, berarti nggak bagus. Fernando bisa mute nggak? Oke, makasih. Si B ini kan 5. Lah 5 ini kan nomor atom. Kita konfigurasiin dulu 1s2, 2s2, 2p. Udah dong. Udah kita konfigurasiin. Waktunya kita menentukan elektron valensi dari si pusat. Di sini 1. S sama P. S sama P lah, itu yang aku kasih ulet itu 2 tambah 1, berarti elektron valensinya 3. Udah nih, ketemu elektron valensi. Waktunya kita mencari PeB. PeB tadi rumus cepatnya gimana? Elektron pusat itu 3, elektron pusat dikurangin PeI. PeI-nya 3, dikurangin muatan. Berhubung di sini nggak punya muatan, maka muatannya 0. Dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? 3 kurangin 3, 0. Berarti si PeB ini 0. Berarti dia nggak punya PeB kan? Gitu. Berhubung dia nggak punya PeB, dia hanya punya PeI. Ya udah guys, kita tulis molekulnya. Jadinya AX3. Oke, 3 ini, tahu kan 3 ini dari mana? 3 itu PeI. PeI-nya 3. Jadi AX3. Bentuknya AX3 itu apa? Segitiga planar. Jadi bentuk molekulnya itu segitiga planar. Dan bersifat non-polar karena nggak punya PeB. Udah, paham nggak guys? Tanya aja kalau nggak paham. Kak, itu bentuk-bentuk kayak linear segitiga planar itu mutlak gitu ya, Kak? Iya, mutlak. Harus kalian hafalin guys. Aku mohon banget hafalin karena ini pasti keluar gitu. Dan kalau kalian udah di ruangan, itu kalian pasti dikasih kertas buram atau kertas HVS buat ngitung. Daripada kalian lupa hafalan kalian tentang si bentuk molekul ini, kalian tulis dulu biar kalian nggak lupa gitu. Jadi nanti kalau kalian udah ketemu soalnya, tinggal nyocokin sama yang di buram kalian itu. Aku dulu gitu. Oke, itu tips dari aku. Udah di SS nggak ini? Udah di SS kan? Oke, aku next. Oke, di sini cuma catatan aja sih buat golongan B. Ini cuma catatan biasa ya guys. Kayak misalnya si B ini emang, aku pernah lihat hibridisasi itu sp3 dan lain-lain. Gitu maksudnya apa? Oke. Ini kalau di jurusan kimia sih juga pakai sp3 gitu kan. Berhubung si SF4 itu 5 itu berarti kan SP4. Paham nggak guys? SP4 dari mana? SP4 itu dari kotak-kotak ini. 1. Aku hapus dulu. Bentar biar paham. SP4 itu dari
Ya, itu dari kotak S itu 1, kotak P itu 3. Nah, karena bentuk molekul Kak masih bingung nentuin AX. Jadinya Kak, oke bentar. Aku mau jawab yang SP tadi ya. Si SP kan biasanya lanjut nggak di kalian? Oke. Kan biasanya si SP4 ini SP4, SP3 itu emang hibridisasi tuh kayak gitu. Berhubung di sini tuh hibridisasinya SF4 itu 5. Di sini kalian bentuk SP4. Kenapa SP4? Karena ini dijumlah gitu loh guys. S itu pangkatnya 1, P pangkatnya 4, jadi 5 totalnya. Nah, gimana sih cara nentuin kayak gitu? Kok bisa si ini tuh SP4 gitu. SP4 itu dari karena hibridisasinya 5, si kotak S ini 1, 2, 3, 4. Lihat kotak paling atas. Nah, ngisinya jadi gini guys. Oke. Nah, si S ini penuh, si yang 4 ini isinya 3 orang kayak gitu kalau misal hibridisasi. Kalian terserah mau pakai patokan si SP4 atau gimana, terserah sih. Kalau aku sih lebih gampang yang AX ini. Kalau kayak gitu tuh kalian di kuliah sih kalau diajarin kayak gitu. Aku mau ngajarin kalian yang simple dulu. Nanti kalian bingung kalau aku ajarin itu, nanti bingung gitu guys. Tadi ada yang tanya cara nentuin AX-nya dari mana. Aku tadi udah bilang AX, Y, E. Lihat paling atas. Si A bertugas sebagai atom pusat. Si X bertugas sebagai atom terminal atau atom samping sekitar. Sekitarnya si atom pusat. Si Y ini bertugas sebagai PEI. Dan si E ini bertugas sebagai PEB. Contoh di SF4. Kok bisa ketemu AX4E? Karena si PEI-nya itu 4, si PEB-nya itu 1. Tadi yang udah aku hitung di sebelumnya. Ini. Si Dea. Oke, Dea. Ini nih. SF4 PEI-nya itu dari si F-nya 4 itu loh. 4 itu udah PEI guys. Si S-nya itu pusat. Ya udah kita tinggal konfigurasiin pakai nomor atomnya si S, berapa, terus kalian cari elektron valensinya, dan di situ ketemu elektron valensinya 6, terus kalian di situ bertugas, pokoknya kalian kalau disuruh nyari bentuk molekul, kalian harus bertugas 2, cari PEI sama cari PEB, itu aja. Kalau udah ketemu dua-duanya, kalian tinggal nentuin bentuk molekulnya kayak gimana. Di sini kan cara cari PEB aku kasih cara cepat, yaitu EV pusat dikurangin PEI dikurangin 0. Dikurangin 0 itu muatan. Kalau muatannya ada muatan berarti nggak 0. Kalau misalnya dia nggak ada muatan 0. Terus dibagi 2. Berarti 6 kurangi 4 itu 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti PEB-nya 1, PEI-nya 4. Karena aku tadi udah bilang kalau A ini bertugas sebagai atom pusat, yaitu si S. Terus si X ini bertugas sebagai atom terminal atau atom sekitar, yaitu si F. Lah, si 4 ini itu PEI-nya. PEI-nya itu dari SF4. 4 itu PEI-nya. Terus si E ini yang perlu kita cari gitu. Kita cari si E lah, si E ini PEB gitu. PEB-nya itu berapa? Sesuai udah yang kita hitung, PEB-nya 1, berarti di sini AX4E. Dan AX4E ini bentuknya jungkat-jungkit. Jungkit. Dia paham? Si Dea? Nggak apa-apa, on mic aja. Oke, paham, Kak. Ini jam berapa ya? Di sini tuh kayak golongan B. Ini
kayak gini loh guys, kayak bilangan oksida. Ini belum waktunya sih guys, jadi aku loncatin ya guys. Kalau misalnya ada muatan itu, kalau misalnya ada muatan itu diketahui di soal apa kita harus cari ya Kak? Diketahui di soal, kayak misalnya NO4+. Tuh, NO4+. Kita nggak nyari sendiri, diketahui di soal. Ada yang nanya ke aku soalnya. Si Amanda Putri tanya, Kak, kalau misal ada muatan itu diketahui di soal, apa kita harus cari ya Kak? Tuh guys, dia tanya itu. Terus aku jawab, itu diketahui di soal, kita nggak nyari, udah diketahui di soal. Tuh. Sifat paramagnetik. Oke, di sini. Sifat paramagnetik sama dengan tidak berpasangan paling banyak. Ini ribet guys, ini pelajaran kuliah. Jadi aku loncatin ya guys, ini nggak bakal keluar sih. Kita langsung ke, kalau nomor atom apa pasti akan ditulis di soal seperti muatan. Kalau misalnya soalnya kayak ditanya energi ionisasi paling besar ya pasti diketahui sih di soalnya nomor atomnya berapa. Tapi kalau misalnya si tadi yang ribuan 1000 berapa, 4000 berapa, 37.000 berapa, itu kalian harus ngira-ngira golongan berapa gitu. Kalau misal golongan 1A, berarti kan HNA terus halina kawin Robi JS frustasi itu loh, 1A. Itu pasti dia punya elektron valensi +1. Terus kalau misalnya FClBr itu kan di golongan 6 tabel periodik. Aku nggak hafal. FClBrIAT itu kan golongan 6. Jadi nanti elektron valensinya 6. Jadi golongan itu sama dengan muatan atau elektron valensi. Kalian hafalin tabel periodik, jadi biar nanti kalau misal si atom Mg kan di golongan 2, ya udah elektron valensinya 2. Itu. Ini udah jam segini guys. Mau lanjut apa gimana? Ini banyak banget soalnya. Oke, sebentar. Oke. Udah jelas kan guys? Ada yang ditanyain nggak? Ini soal-soalnya ada di catatan kakak nanti. Iya ada. Dan ada jawabannya. Jadi kalian bisa di situ nyarinya. Oke. Udah jelas kan cara masuk tele gimana ya kak? Nanti kalian tanya ini ya, admin di sini ada nggak? Oh iya, tanya di pj.id aja ya guys. Aku nggak tahu sistemnya gimana. Oke, jelas kak. Oke, nanti aku share catatan aku atom ini. Sebenarnya aku banyak sih catatan karena dulu emang aku rajin nyatet. Oke, udah malam juga. Kalau kalian mau tanya-tanya soal yang nggak kalian ngerti hari ini, kalian bisa chat aku di DM Instagram atau di tele. Tapi kalau di tele takutnya kependem gitu. Boleh. Aku taruh bio aja guys ya. Nanti aku taruh di G Drive. Oke, ditunggu aja di bio aku. Jadi cukup sekian hari ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa DM aku. Terus udah gitu aja. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. IG-nya tadi. Oke, aku chat. Sama. Dah nih. Dah. Oke, aku chat soalnya. Aduh, maaf. Cukup sekian hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf kalau malam-malam
eh, sebelum mengakhiri kita berdoa dulu biar ilmunya bermanfaat ya guys. Berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, kalian boleh keluar. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Jika Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Kak mau nanya, skor kakak berapa UTBK kemarin? 945. Hampir 1000 sih, maksudnya hampir sempurna. Mungkin aku kurang teliti waktu itu. Kimianya atau rata-ratanya? Oh, kimianya aja sih. Kalau kimianya aja 900, terus kalau skor aku 669. Koma berapa gitu. Ya, makasih Kak. Oke, semoga dapat segitu ya, guys. Amin, doakan kamu. Amin, amin. Oke. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Kalian boleh DM aku